Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Apa jadinya jika jalan pulang yang biasa kalian lewati setiap hari mendadak berubah menjadi gerbang menuju dimensi yang tidak seharusnya diinjak oleh manusia? Episode kali ini kita akan mengikuti kisah Arhan. Niat hati ingin berteduh dan menumpang sholat dari derasnya hujan kota Bogor, ia malah terjebak di dalam sebuah masjid megah berdesain klasik yang tiba-tiba muncul begitu saja di pinggir jalan raya. Kejanggalan demi kejanggalan mulai menyiksa batinnya. Air wudhu yang terasa aneh, puluhan jemaah berseragam putih yang membisu, pakaiannya yang tiba-tiba mengering sendiri, hingga sosok kakek berwajah datar yang menepuk pundaknya. Apakah Arhan bisa menemukan jalan pulang, atau justru terjebak selamanya di tempat itu? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar terus update dengan kisah-kisah menyeramkan dari kami. Dan mari kita mulai ceritanya. Hujan deras masih terus mengguyur tanpa ampun, menghantam atap seng sebuah ruko yang sudah tertutup rapat sejak sore. Arhan berdiri di pelataran semen, melipat kedua lengannya di depan dada, mencoba menahan hawa dingin yang merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. Ini adalah minggu pertamanya merantau ke Bogor untuk bekerja. Ia benar-benar baru merasakan sendiri kenapa daerah ini begitu terkenal dengan curah hujannya yang sangat tinggi. Tetesan air hujan terus membias karena tiupan angin mengenai wajah dan rambut Arhan. Rasa lelah benar-benar menjalar ke seluruh tubuhnya setelah seharian penuh memanggul dan menatap barang di gudang toko material tempat kerjanya yang baru. Otot pinggang, bahu, dan kakinya terasa sangat pegal, seakan minta segera diistirahatkan di atas kasur. Arhan mengangkat tangan kirinya, melirik jam tangan yang menunjukkan angka 7. Sudah lebih dari 45 menit ia berdiri menggigil di teras ruko ini. Ia berharap hujan deras ini segera reda, tapi air dari langit justru turun semakin lebat, seakan enggan berhenti. Ponsel di saku celananya bergetar kuat, layarnya menampilkan panggilan masuk dari Bik Nani. Arhan segera mengusap layar itu untuk mengangkat panggilan tersebut. "Halo Bik, Arhan masih berteduh di depan ruko, hujannya awet banget," ucap Arhan dengan nada suara keras agar bisa mengimbangi gemuruh suara hujan. "Han, kamu cepat pulang sekarang. Jangan nunggu hujannya reda. Perasaan Bibi kurang enak dari tadi sore." Suara Bik Nani di ujung telepon terdengar bergetar, menyiratkan rasa cemas yang berlebihan. "Tapi hujannya deras banget, Bi. Arhan lupa bawa jas hujan. Kalau dipaksa menerobos, nanti malah demam." "Dengar omongan Bibi, pulang sekarang juga, Han. Jalanan ke desa Sindang Mati kalau sudah jam segini sangat rawan kalau lagi sepi. Kamu jalan terus, jangan pernah berhenti apalagi nengok ke belakang. Kalau ada suara yang manggil, kamu di jalan." Nada suara bibinya mendadak meninggi drastis, disusul suara statis sinyal rusak yang membuat bulu kuduk Arhan langsung meremang seketika. Sambungan telepon terputus secara sepihak sebelum Arhan sempat merespon perkataan bibinya. Arhan menatap layar ponselnya yang kembali mati, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia menoleh ke arah jalan raya di depannya. Sejauh mata memandang hanya terlihat deretan pohon besar di pinggir aspal yang daunnya bergoyang keras diterpa angin. Sangat jarang ada kendaraan yang melintas. Jarak dari posisinya sekarang menuju rumah bibinya di desa Sindang Mati masih memakan waktu sekitar 30 menit bersepeda. Berdiri lebih lama di tempat ini sama sekali bukan pilihan bagus. Rasa sabarnya perlahan habis seiring suhu udara yang makin menusuk kulit. Memikirkan perkataan bibinya barusan membuat perasaannya menjadi was-was. Arhan menghela nafas panjang, lalu berjalan mendekati sepeda usang milik bibinya yang ia sandarkan pada pilar teras ruko. Ia memastikan lampu senter kecil yang diikat menggunakan karet pada stang sepedanya menyala dengan baik. Cahaya kuning redup dari senter itu menjadi satu-satunya penerangan yang bisa ia andalkan. Arhan menuntun sepeda tersebut turun dari pelataran ruko. Hujan langsung menghantam wajah dan tubuhnya dengan keras. "Bismillahirrahmanirrahim," gumam Arhan pelan sambil mengusap air di wajahnya. Ia menaiki sadel sepeda tersebut lalu mulai mengayuh pedal sekuat tenaga menembus jalanan basah. Air hujan yang deras meresap cepat, membuat pakaian yang ia kenakan langsung basah kuyup membalut tubuhnya yang mulai menggigil.
Arhan mengayuh sepeda tua milik bibinya dengan susah payah membelah derasnya hujan malam ini. Pandangannya ke depan sangat terbatas, nyaris terhalang sepenuhnya oleh tirai air yang turun lebat dari langit. Ia kini hanya bisa mengandalkan sorot cahaya kuning redup dari lampu senter kecil yang diikat kuat menggunakan karet pada stang sepedanya. Cahaya kecil itu menyorot jalan aspal di depannya, berusaha menembus rintik hujan yang terus menghantam bumi. Hantaman air hujan terasa seperti kerikil tajam yang menusuk-nusuk kulit wajah dan lengannya secara bergantian. Rasa dingin meresap hingga ke dalam tulang, membuat tubuh Arhan gemetar hebat di atas sadel sepedanya. Kemeja kerja dan celana panjangnya menempel erat pada kulit, menahan pergerakannya dan menambah beban berat setiap kali ia menekan pedal. Jalan raya menuju desa Sindang Mati saat itu benar-benar sangat sepi dan senyap dari aktivitas manusia. Sejak ia meninggalkan ruko tadi, sama sekali belum ada satupun kendaraan roda 2 atau mobil yang berpapasan dengannya dari arah berlawanan. Hanya ada deretan pohon beringin dan mahoni besar di sisi kanan kiri jalan yang rantingnya bergoyang keras diterpa angin kencang. Suasana perjalanan malam itu benar-benar suram dan menyiksa fisik maupun mental Arhan. Telinganya hanya menangkap dua sumber suara. Pertama, suara nafasnya sendiri yang terengah-engah karena memaksakan diri mengayuh di jalur menanjak yang licin. Kedua, suara keras rintik hujan yang menghantam aspal jalan tiada henti, menutupi suara-suara hewan malam. Rantai sepeda tua itu terdengar berderit pelan sesekali, memecah sepinya jalanan yang ia lalui. Rasa cemas perlahan merayap naik menekan dadanya setiap kali ia teringat pesan bibinya di telepon tadi. "Kuat tahan, sebentar lagi sampai, jangan berhenti, jangan pernah nengok ke belakang," ucap Arhan berulang kali kepada dirinya sendiri. Suaranya bergetar menahan dingin dan nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. Ia berusaha keras menyingkirkan pikiran aneh, meski bulu kuduknya terus meremang setiap kali melewati pohon-pohon besar yang berjejer rapat. Kondisi pinggiran jalan yang minim cahaya membuat pikirannya mulai membayangkan hal-hal menakutkan. Kadang ia merasa mendengar suara langkah kaki lumpur yang berlari menyusul dari arah belakang. Namun Arhan teringat ancaman bibinya dan segera menundukkan kepala dalam-dalam. Ia memilih fokus menatap pantulan cahaya senter di aspal dan menahan rasa dingin yang makin menyiksa. "Ya Allah, kenapa jalannya terasa jauh banget malam ini? Tolong lindungi saya sampai ke rumah bibi," keluh Arhan dengan nafas yang semakin berat dan bibir yang mulai memucat. Otot betis dan pahanya terasa panas juga kaku karena terus dipaksa bekerja ekstra keras di bawah guyuran air es khas pegunungan. Meski badannya sudah sangat lelah, Arhan terus menunduk dan mengayuh pedal sepedanya tanpa berani memperlambat laju. Harapannya malam ini cuma satu. Ia ingin cepat sampai ke rumah bibinya agar bisa segera berganti baju kering, meminum air hangat, lalu merebahkan badannya yang pegel di atas kasur. Arhan menambah sedikit kecepatan sepedanya saat melewati sebuah tikungan tajam yang diapit oleh rimbunnya kebun bambu. Ia terus fokus memandang lurus ke depan, menahan nafas dan hawa dingin yang rasanya membekukan seluruh persendian di tengah jalanan sepi itu. Namun tepat saat ban sepeda tuanya melewati belokan tajam setelah rumpun bambu, sebuah kejadian aneh berlangsung sangat cepat. Suara gemuruh badai yang sejak tadi memekakan telinganya mendadak senyap. Hujan deras yang menyiksa tubuh Arhan berhenti begitu saja secara instan. Sama sekali nihil proses reda perlahan seperti hujan pada umumnya. Tetesan air dari langit langsung terputus begitu saja secara mendadak. Arhan refleks menarik tuas rem sepedanya. Ia menurunkan kaki kirinya untuk menopang badan, lalu mendongakkan kepala menatap langit malam. Rintik air benar-benar tidak lagi mengenai wajahnya. Lebih anehnya lagi, suhu udara di sekitarnya berubah drastis. Hawa dingin khas pegunungan yang tadi menusuk tulang hilang seketika. Sebagai gantinya, udara berubah menjadi sangat hangat, pengap, dan gerah. Keringat mulai keluar dari dahi Arhan, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Kemeja basahnya kini terasa sangat lengket dan berat, menahan suhu panas dari tubuhnya sendiri. Dengan perasaan bingung, Arhan menundukkan pandangannya. Ia menggeser stang sepeda agar cahaya kuning dari lampu senternya menyorot tepat ke permukaan jalan. Jantung Arhan langsung berdegup kencang melihat pemandangan di bawahnya. Jalanan aspal tempat ia berpijak saat ini benar-benar kering kerontang. Aspal itu bersih dari genangan air, bersih dari cipratan lumpur,
bahkan debu jalanan pun masih terlihat jelas di pinggir aspal. Tempat ini seperti belum tersentuh air hujan seharian ini. Astagfirullah, kok bisa kering begini? Gumam Arhan dengan suara bergetar. Ia menoleh ke belakang memastikan jalan yang baru saja ia lewati. Di kejauhan ia masih bisa melihat samar-samar aspal yang basah, namun batasnya sangat nyata. Tempatnya berdiri sekarang benar-benar berada di wilayah yang berbeda. Ya Allah, lindungi saya, ucap Arhan pelan sambil menelan ludah. Suasana di sekelilingnya sangat hening. Angin kencang yang tadi meniup pepohonan juga hilang sepenuhnya. Daun-daun pohon mahoni di atasnya diam terpaku. Saking sepinya, Arhan bisa mendengar jelas suara tetesan air dari ujung kemejanya yang jatuh membentur aspal kering di bawah kakinya. Arhan mengusap wajahnya yang basah dengan telapak tangan. Ia berusaha menekan rasa takutnya dan mulai berpikir positif, mencari alasan logis untuk menenangkan pikirannya. Tenang Han, tenang, jangan mikir macam-macam. Arhan menyemangati dirinya sendiri. Meski suaranya terdengar parau. Curah hujan di daerah pegunungan Bogor memang sering begini. Di desa sebelah hujan badai, di desa sini biasa aja panas terik. Wajar, ini cuma perbedaan iklim yang kurang merata, pasti begitu. Meski mulutnya mengatakan semua itu wajar, dadanya tetap berdebar kencang karena rasa cemas. Ia merogoh saku celananya, berniat menelpon Bik Nani lagi sekedar untuk memastikan jarak rumahnya. Saat layar ponsel menyala, indikator jaringan menunjukkan tanda silang merah. Sinyal operator lumpuh total. Sial, malah hilang sinyal. Keluhnya frustasi sambil memasukkan ponsel itu kembali. Suhu panas dan pengap di tempat itu membuat nafas Arhan semakin berat. Ia menolak menyerah pada rasa takutnya. Arhan kembali menaikkan kakinya ke atas pedal, mencengkeram stang sepeda kuat-kuat, lalu mulai mengayu lagi melintasi jalanan aspal kering kerontang di depannya. Nafasnya masih terengah-engah dan keringat kini bercampur dengan sisa air di wajahnya akibat udara panas yang tiba-tiba menyergap. Suasana jalan raya malam itu benar-benar sangat sepi. Di kanan kiri jalan hanya ada barisan pohon besar yang berdiri kaku tanpa ada hembusan angin sedikit pun. Baru sekitar 10 menit ia mengayu pedal, kesunyian jalan raya itu tiba-tiba terpecah. Dari arah depan terdengar lantunan suara azan yang menggema sangat jelas di telinga Arhan. Suara panggilan sholat itu terdengar merdu, namun alunannya lambat dan nadanya berat, membuat bulu kuduk di sekitar leher Arhan meremang seketika. Arhan perlahan memperlambat laju sepedanya, matanya menyipit, berusaha keras menembus minimnya cahaya di depan sana. Tepat di pinggir jalan raya sebelah kiri, sorot dari lampu senter sepedanya memperlihatkan wujud sebuah bangunan besar. Arhan langsung menarik tuas rem hingga sepedanya berhenti total. Mulutnya sedikit terbuka melihat pemandangan di hadapannya. Sebuah masjid besar berdesain klasik berdiri megah tepat di pinggir jalan. Bangunan itu memiliki kubah tua dengan cat putih yang mulai kusam, serta dinding batu bata tebal yang terlihat sangat kokoh. Pintu utamanya terbuat dari kayu jati berukuran besar yang terbuka separuh. Lampu-lampu kuning redup menerangi area teras dan halaman depannya yang berlapis semen kasar. Astagfirullah, masjid dari mana ini? Gumam Arhan pelan, suaranya bergetar hebat. Pikirannya langsung bekerja keras, mencoba mengingat-ingat. Arhan merasa sangat heran dan menaruh curiga selama seminggu penuh. Sejak ia pindah ke desa ini, ia selalu melewati jalur aspal yang sama setiap kali berangkat maupun pulang kerja. Ia sangat yakin, kemarin pagi di titik ini hanya ada lahan kebun liar yang dipenuhi rimbunya semak belukar. Sama sekali tidak pernah ada bangunan apapun di sana. Apalagi sebuah masjid klasik berukuran sebesar ini. Perasaan kemarin di tempat ini cuma ada kebun bambu. Kok bisa tiba-tiba muncul bangunan segede ini? Ucap Arhan lagi pada dirinya sendiri sambil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Apa saya salah ambil jalan? Tapi ini satu-satunya jalan raya menuju rumah bibi. Rasa cemas kembali menyelimuti dadanya dengan cepat. Logikanya menolak keberadaan bangunan megah itu, namun di sisi lain kondisi fisik Arhan sudah benar-benar mencapai batas maksimalnya. Pinggang dan bahunya terasa sangat nyeri akibat memanggul barang seharian. Ditambah lagi ia harus mengayuh sepeda di jalanan menanjak. Nafasnya terasa berat, kakinya lemas seperti tidak bertulang dan kerongkongannya sangat kering.
Suara azan dari dalam bangunan itu masih terus berkumandang nyaring. Arhan menatap nanar ke arah halaman masjid yang terang. Badannya butuh tempat untuk duduk beristirahat barang sejenak sebelum melanjutkan sisa perjalanan pulangnya. Mengingat tempat itu adalah tempat ibadah, Arhan mencoba menekan rasa takutnya dalam-dalam. Mungkin saya yang kurang perhatikan lingkungan sekitar selama ini gara-gara capek kerja. Ucap Arhan berusaha keras membujuk hatinya agar tenang. Mampir sebentar sajalah, numpang sholat isya, sekalian numpang duduk ngelurusin kaki, habis itu langsung pulang ke rumah bibi. Dengan sisa tenaga dan rasa ragu yang masih mengganjal kuat di hati, Arhan kembali memegang stang sepedanya. Ia turun dari sadel menuntun sepeda tua itu perlahan, berbelok keluar dari jalan raya dan melangkah maju memasuki area halaman masjid klasik tersebut. Halaman semen kasar di bawah telapak kakinya yang beralas sendal jepit masih memancarkan hawa hangat, sangat berlawanan dengan suhu malam Bogor pada umumnya. Arhan mencari tempat aman dan segera menyandarkan sepedanya pada dinding bata tebal di sudut teras. Setelah memastikan sepedanya terparkir rapi, ia berjalan menyusuri sisi kiri bangunan utama untuk menuju tempat wudhu. Lampu kuning gantung yang terpasang di langit-langit teras hanya memberikan penerangan seadanya, membuat suasana sekitar terasa sangat sunyi. Sesampainya di bilik wudhu, Arhan berdiri di depan deretan kran pipa besi yang berjejer panjang. Ia memutar salah satu kran, lalu menampung air yang mengalir deras dengan kedua tangannya. Begitu kulitnya bersentuhan dengan air tersebut, Arhan tersentak kaget dan refleks menarik tangannya mundur. Astagfirullah, panas banget, ucap Arhan, suaranya bergetar pelan. Ia kembali menjulurkan jari-jarinya ke bawah aliran keran untuk memastikan suhu air tersebut. Air itu benar-benar terasa sangat hangat di kulit. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis Arhan. Fakta ini benar-benar melanggar akal sehatnya. Untuk ukuran daerah pegunungan Bogor, air yang mengalir langsung dari keran pasti terasa sedingin es. Aliran air hangat ini sama sekali di luar nalar. Namun, karena badannya sangat pegal dan ingin segera duduk beristirahat, Arhan memaksa dirinya menyelesaikan wudhu dengan cepat, berusaha keras mengabaikan firasat buruk yang makin kuat menyelimuti dadanya. Selesai berwudhu, Arhan mengibaskan sisa air di tangannya, lalu berjalan kembali menuju pintu utama masjid yang terbuat dari kayu jati berukuran besar. Ia melepas sendal jepitnya, menarik nafas panjang lalu melangkahkan kaki kanannya masuk ke dalam ruang sholat utama. Begitu tubuhnya melewati ambang pintu, sebuah aroma wangi bunga menyeruak, menghantam indera penciumannya. Wangi melati dan bunga kantil yang sangat menyengat memenuhi seluruh sudut ruangan tertutup itu. Aromanya begitu kuat, membuat udara di dalam masjid terasa berat saat Arhan mengambil nafas. Arhan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Di bagian depan, sudah berjejer puluhan jemaah laki-laki yang berdiri bersiap melakukan ibadah sholat. Pemandangan di depannya sukses membuat jantung Arhan berdegup semakin kencang. Seluruh jemaah yang hadir di ruangan itu mengenakan pakaian seragam yang sama persis, mulai dari peci, baju koko, hingga kain sarung celana mereka. Semuanya berwarna putih bersih tanpa ada noda atau corak sedikit pun. Rasa cemas Arhan memuncak saat menyadari hal lain. Meski ada puluhan orang yang berbaris rapat, ruangan itu benar-benar sunyi senyap. Sama sekali nihil suara obrolan antar jemaah, nihil suara deheman, atau sekedar bunyi gesekan kain. Mereka semua mematung kaku menghadap arah kiblat. Arhan melangkah pelan mendekati saf barisan paling belakang. Ia menelan ludah, lalu mencoba menyapa seorang bapak tua berbaju putih yang berdiri paling pinggir. Maaf Pak, saya pendatang, izin ikut barisan jemaah di sini ya. Bisik Arhan dengan suara parau, berharap mendapat balasan ramah untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Bapak tua itu diam seribu bahasa. Badannya tegak lurus, bibirnya terkatup rapat dan kepalanya terus menatap lurus ke depan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arhan. Kesunyian dan wangi bunga yang terus menusuk hidung ini membuat sekujur tubuh Arhan merinding hebat. Namun ia terpaksa mematung dan mengambil posisi di ujung saf barisan paling belakang. Arhan merapatkan kakinya ke atas lantai, lalu berniat merapikan kerah bajunya sebelum sholat berjamaah dimulai. Saat telapak tangannya menyentuh bagian dada kemeja, nafas Arhan langsung tercekat. Jantungnya berdegup sangat kencang. Kemeja kerjanya sudah benar-benar kering total. Arhan buru-buru meraba celana panjangnya,
mengusap dari bagian paha sampai ke ujung mata kaki. Semuanya kering sempurna dan bertekstur hangat. Pikirannya buntu, logika akal sehatnya langsung hancur berantakan. Baru beberapa menit yang lalu, ia memaksakan diri menerjang badai hingga pakaiannya basah kuyup menempel di kulit. Kain setebal ini mustahil bisa langsung kering seketika tanpa proses dijemur. Ya Allah, baju saya kenapa bisa kering begini? Baru saja saya basah kuyup di jalan. Batin Arhan menjerit, bibirnya bergetar pucat menahan ngeri. Suara takbir dari imam dari barisan depan terdengar lantang memecah kesunyian ruangan tertutup itu. Nada suaranya berat dan mengalun sangat lambat. Keringat dingin meluncur deras dari dahi Arhan. Kedua tangannya bergetar hebat menahan takut saat ia mengangkat tangan. Meski sangat kalut, ia tetap memaksakan diri untuk mengikuti ibadah sholat isya berjamaah tersebut sampai tuntas. Sepanjang sholat berlangsung, Arhan terus menundukkan kepala. Hatinya menangis ingin segera lari keluar, tapi tubuhnya secara refleks terus mengikuti gerakan ruku hingga sujud bersama jamaah lain. Ada hawa aneh yang menekan dadanya. Ia merasa sedang diawasi secara lekat. Setiap kali melakukan gerakan sujud, Arhan merasa puluhan jemaah berpakaian serba putih di sekelilingnya melirik tajam ke arahnya dari sudut mata mereka. Nafas Arhan semakin sesak menahan panik. Setelah rokaat terakhir berlalu dengan tempo yang rasanya sangat lambat, imam akhirnya mengucapkan salam penutup. Arhan segera menoleh ke kanan dan ke kiri menyela salam dengan terburu-buru. Begitu salam selesai, niat Arhan sudah bulat. Ia berniat langsung melompat berdiri, berlari sekencang mungkin keluar mengambil sepedanya, dan kabur dari tempat ganjil ini. Arhan menekan kedua telapak tangannya ke lantai untuk bertumpu kuat. Ia memberi tenaga pada lututnya untuk bangkit berdiri dari posisi duduk tahiyat akhir. Namun tubuhnya sama sekali sulit terangkat. Kedua kakinya mendadak terasa sangat berat. Aduh, ada apa ini? Keluh Arhan pelan, wajahnya memerah menahan panik. Ia mencoba menarik kaki kanannya ke atas, tapi hasilnya tetap nihil. Ada beban bertonton yang menindih betis dan tulang keringnya. Pergelangan kakinya menempel erat pada karpet sajadah, sama sekali susah digerakkan. Arhan meremas dan memukul-mukul pahanya sendiri yang kini terasa mati rasa. Pak, tolong saya pak, kaki saya kram parah, berat banget mau berdiri. Ucap Arhan panik ke arah bapak tua berseragam putih di sampingnya, suaranya parau menahan tangis ketakutan. Bapak tua itu dan seluruh jemaah di barisan depannya sama sekali tidak bergeming merespon panggilan Arhan. Mereka tetap duduk mematung ke arah kiblat. Arhan terus berusaha meronta, menarik kakinya sekuat tenaga dari lantai itu. Dengan sisa tenaga yang masih ia miliki ditambah rasa panik luar biasa yang membakar dadanya, Arhan memaksakan diri merangkak mundur. Nafasnya tersengal-sengal hebat. Ia menyeret kedua kakinya susah payah jengkal demi jengkal menuju arah pintu keluar. Seluruh jemaah berpakaian serba putih di ruangan itu tetap mematung membelakanginya, membiarkan Arhan merayap ketakutan di lantai. Perjuangan berat itu akhirnya membuahkan hasil. Arhan berhasil mencapai ambang pintu kayu jati dan menjatuhkan tubuhnya ke arah luar teras depan. Begitu kakinya menginjak halaman luar yang berlapis semen, beban berat bertonton yang menindih kakinya itu seketika sirna. Kakinya kembali terasa ringan dan bisa digerakkan secara normal. Arhan buru-buru berdiri tegak setengah berlari, menghampiri sudut dinding tempat ia menyandarkan sepedanya tadi. Baru saja kedua tangannya mencengkram erat stang sepeda itu, sebuah tangan bersuhu sedingin es tiba-tiba menepuk bahu kirinya dari arah belakang. Arhan menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat, perlahan ia memberanikan diri menoleh ke arah datangnya sentuhan itu. Di depannya, kini berdiri sesosok kakek renta yang memakai pakaian serba putih lusuh. Kakek itu memiliki kumis dan jenggot putih yang sangat panjang, menjuntai hingga ke bagian dada. Wajahnya amat datar tanpa gurat ekspresi. Matanya terlihat sayu, namun menyorot tajam lurus menembus mata Arhan tanpa berkedip sedikit pun. Sosok ini adalah Mbah Mimbar, wujud gaib dari ahli ibadah di area tersebut. Ada orang baru di sini ya? Tanya kakek itu dengan nada suara yang sangat berat dan pelan. Keringat dingin langsung membasahi pelipis hingga leher Arhan. Mulutnya terasa sangat kaku, tapi ia memaksakan diri untuk menjawab. Iya bah, saya pendatang dari Bandung. Jawab Arhan terbata-bata, menahan suara yang bergetar. Oh, mau kemana malam-malam begini? Tanyanya lagi. Wajah keriputnya sama sekali kaku.
tanpa ada perubahan raut wajah sedikit pun saat berbicara. "Mau pulang, Mbah," jawab Arhan jujur, karena pikirannya sudah sangat kalut dan ia hanya ingin selamat pulang ke rumah bibinya. "Hati-hati ya," timpal kakek itu pelan. Tanpa basa-basi atau menoleh lagi, Arhan langsung melompat naik ke atas sadel sepedanya dan mengayuh pedal sekuat tenaga, meninggalkan halaman masjid itu. Ia memacu sepedanya secepat mungkin menerobos jalanan aspal kering di depannya, jantungnya berdegup serasa mau pecah. Ia terus menundukkan kepala, berharap cepat sampai tujuan. Namun kengerian malam itu ternyata benar-benar belum berakhir. Setelah 15 menit penuh ngebut memacu sepedanya, Arhan mulai menyadari ada hal yang sangat janggal di sekitarnya. Pemandangan barisan pohon mahoni besar, rumpun bambu, dan belokan tajam yang ia lewati terus berulang-ulang di titik yang sama persis. Ia sadar dirinya terjebak berputar-putar di tempat itu saja, tanpa arah jalan keluar yang jelas. Nafas Arhan makin sesak karena terus memaksakan diri mengayuh tiada henti. Kepalanya mendadak terasa sakit dan berdenyut hebat. Pandangannya perlahan mulai memudar dan berputar kencang. Tubuhnya limbung ke sisi kiri, hingga akhirnya ia jatuh terpelanting dari atas sepeda dan langsung pingsan tidak sadarkan diri, tergeletak di pinggir jalan raya tersebut. Setelah jatuh terpelanting dan kehilangan kesadaran di pinggir jalan raya akibat memacu sepedanya, perlahan-lahan nafas Arhan mulai teratur kembali. Kelopak matanya terasa sangat berat saat ia memaksakan diri untuk terbuka. Cahaya lampu kamar perlahan masuk menyilaukan retinanya dan membuat pandangannya sedikit kabur pada awalnya. Alih-alih merasakan kerasnya jalan aspal, Arhan justru merasakan punggungnya bersandar pada kasur yang cukup empuk dan tubuhnya diselimuti kain tebal yang hangat. Ia menoleh perlahan ke sisi kanan dan melihat Bik Nani sedang duduk bersimpuh, sibuk memeras kain basah untuk mengompres dahinya. "Bi, kok saya bisa tiba-tiba ada di sini?" tanya Arhan kebingungan. Kepalanya masih berdenyut nyeri. Seingatnya, ia baru saja jatuh pingsan saat berputar-putar di tempat yang sama. Mendengar suara parau keponakannya, Bik Nani buru-buru meletakkan kain basah itu dan langsung memeluk Arhan erat-erat. Air matanya pecah membasahi pipi. Kamu kemana saja, Han? Kamu hilang sehari semalam. Semua orang di kampung repot mencari kamu," jawab bibinya sambil menangis khawatir. Arhan terdiam kaku, tubuhnya mematung di atas kasur. Hilang sehari semalam, Arhan merasa hanya berteduh dan mengayuh sepeda selama beberapa jam saja. Dengan nafas yang masih berat, Arhan akhirnya menceritakan semua kejadian ganjil yang ia alami. Mulai dari hujan badai yang mendadak reda, air wudhu yang hangat, barisan jemaah berseragam putih, hingga sentuhan dingin dari sosok kakek berjanggut panjang yang menatap tajam ke arahnya. Mendengar penjelasan Arhan, raut wajah Bik Nani langsung memucat. Tangannya bergetar hebat saat memegang bahu keponakannya. "Astagfirullahan, bapak-bapak ronda semalam nemuin kamu tergeletak pingsan, tapi bukan di pinggir jalan aspal bersih," ucap Bik Nani dengan nada suara menahan tangis. "Kamu ditemukan tengkurap di depan sebuah runtuhan masjid yang sudah hancur. Tempat itu sama sekali tidak terurus, dipenuhi ilalang liar setinggi dada manusia, serta bebatuan besar sisa longsoran alam. Tempatnya ada di ujung desa Sindang Mati." Bulu kuduk Arhan seketika meremang. Bibinya lalu menceritakan fakta sejarah yang membuat jantung Arhan berdegup makin kencang. Desa Sindang Mati sebenarnya adalah desa mati yang sudah lama ditinggalkan. Seluruh warganya pergi mengungsi dan membiarkan desa itu hancur akibat musibah tanah longsor besar pada tahun 2014 lalu. Bencana longsor itu menyapu rata rumah-rumah warga. Parahnya lagi, bangunan masjid dan area makam Mbah Mimbar yang berada tepat di sebelahnya ikut terseret material longsor. Bangunan tua itu bergeser sejauh 200 meter dari letak aslinya. Namun anehnya, wujud bangunannya tetap utuh berdiri tegak berkat karomah kakek ahli ibadah tersebut. Warga sekitar yang lewat situ memang sering dengar lantunan suara azan dari arah masjid hancur itu, Han. Kadang juga terdengar aktivitas orang-orang lagi mengaji, tambah Bik Nani sambil mengusap air matanya yang terus menetes. Arhan menelan ludah. Ia meresapi semua penjelasan itu dengan akal sehatnya. Malam itu tubuhnya secara tidak sengaja telah menembus batas dimensi lain akibat kelelahannya.
Ia masuk ke dalam dimensi para penghuni desa yang sudah tiada dan bahkan ikut bersujud di samping wujud gaib Mbah Mimbar. Pengalaman menembus desa mati itu membekas sangat kuat dalam ingatan Arhan, sekaligus menyadarkannya betapa tipisnya batas antara dunia manusia dengan alam tidak kasat mata. Nah, itu dia kisah perjalanan yang sangat menegangkan dari Arhan di desa Sindang Mati. Pesan dari cerita ini untuk kita semua selalu berhati-hati dan waspada saat melewati tempat yang sepi atau baru kalian kunjungi. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa dan meminta perlindungan kemanapun kalian melangkah, karena batas antara dunia kita dan alam mereka yang tidak kasat mata seringkali sangatlah tipis. Terima kasih sudah menemani narasi misteri sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.